persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian 23. Demikianlah, akhirnya Songkuan menurut dan pagi itu, mereka sudah datang ke hutan cemara memenuhi tantangan Putri Mayani. Tanpa mereka ketahui, dua pasang mata mengintai mereka dari balik batu besar, yang terdapat tak jauh dari lapangan rumput yang terbuka di tengah hutan itu. Pengintai itu bukan lain adalah Xiao Beng dan A Xiong. Akhirnya orang yang mereka tunggu-tunggu itu pun muncul. Kemunculan Putri Mayani sungguh mengejutkan dan di luar dugaan 5 orang pendekar itu. Gadis itu muncul seorang diri saja. Hanya tampak sesosok bayangan berkelebat, dan tahu-tahu gadis itu sudah berdiri di situ, berpakaian sutera berkembang indah, dan sabuk sutera merah yang lihai itu melibat di pinggangnya yang kecil ramping. Semua orang memandang dan mau tidak mau 5 orang laki-laki tua itu, diam-diam harus mengaguminya. Rambutnya yang hitam panjang itu digelung ke atas, dihias dengan hiasan rambut dari emas permata, berbentuk seekor burung hong. Wajahnya cantik jelita tanpa bedak gincu yang terlalu tebal, sepasang mata itu bersinar-sinar bagaikan sepasang bintang kejora. Bibirnya tersenyum mengejek ketika ia melihat 5 orang itu sudah berada di situ. Pakaiannya dari sutera halus itu, berkibar ketika ia melompat tadi. Kulit yang tampak pada wajah, leher dan lengannya begitu halus dan putih mulus. Yang lebih mengherankan dan sama sekali di luar dugaan 5 orang pendekar itu, Putri Mayani datang seorang diri saja, tanpa seorang pun pengawal. Padahal, tadinya mereka mengira bahwa putri itu akan muncul dengan dilindungi oleh sepasukan pengawal yang jagoan dan pilihan. Songkuan yang menjadi pemimpin di antara teman-temannya dan yang sudah mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya perkelahian yang hanya akan merugikan pihak mereka, segera bangkit berdiri menyambut putri bangsawan itu, diikuti 4 orang adiknya. Mereka memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada. Dengan suaranya yang penuh kesabaran dan kelembutan, Songkuan berkata, "Selamat pagi Nona. Kami berlima telah datang memenuhi undangan Nona, dan kami harap pertemuan antara kita ini akan dapat membicarakan kesalahpahaman yang terjadi kemarin. Juga pada kesempatan ini kami pergunakan untuk minta maaf kepadamu, dan mengharap agar Nona suka melupakan peristiwa itu, sehingga kesalahpahaman itu tidak perlu diperpanjang lagi." Putri Mayani tersenyum. Senyumnya manis sekali, tetapi senyuman itu mengandung ejekan. Ia berkata lantang dan merdu, "Aku sama sekali tidak ingin memperpanjang urusan kemarin. Adalah kesalahan 5 orang pengawalku sendiri. Mereka itu terlalu lemah dan bodoh sehingga mudah dihajar orang. Tapi karena aku mendengar bahwa kalian berlima adalah ahli-ahli silat tersohor, maka aku ingin sekali merasakan kelihayan kalian. Karena itu aku tidak ingin membuat ribut di kota dan menjadi tontonan orang, maka aku menantang kalian untuk datang ke tempat sepi ini. Di sini kita dapat membuktikan sampai di mana kehebatan kalian, sehingga kalian bersikap demikian sombong ketika berada di rumah makan Hotin." Kembali Songkuan menjura dengan hormat, "Nona, kami sudah minta maaf kepadamu. Sebetulnya kami tidak bermaksud untuk bersikap sombong. Akan tetapi karena para prajurit itu bersikap kasar, maka terjadilah kesalahpahaman itu. Kami tidak ingin sama sekali untuk bertanding melawanmu Nona. Di antara kita tidak terdapat permusuhan apapun. Bagaimana kami, 5 orang tua begitu tidak tahu malu untuk bertanding melawan seorang gadis muda belia seperti Nona? Sudahlah Nona, maafkan kami dan sudahi saja urusan ini." Putri Mayani mengerutkan alisnya dan tiba-tiba ia menunjukkan telunjuk kirinya ke arah muka Songkuan.
Orang Sesong, tidak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah tahu bahwa dahulu, sebelum aku lahir, kalian terkenal sebagai Ciong-yang Ngotai Hiap. Kalian adalah orang-orang yang anti pemerintah Cheng, sekumpulan pemberontak yang selalu mengadakan kekacauan. Aku tak peduli akan itu semua, tetapi aku mempunyai satu kebiasaan, yaitu ingin mencoba kelihayan para jagoan yang malang melintang di dunia Kangau. Jangan kalian kini menolak dan berpura-pura menjadi orang-orang yang suka damai, dan tidak biasa beradu ilmu silat. Nah, siapapun di antara kalian boleh maju, bahkan kalau perlu kalian boleh maju berlima. Aku, Putri Mayani, tidak akan takut menandingi kalian. Biarpun kalian disebut pendekar-pendekar pedang, ingin kulihat sampai di mana ketajaman pedang kalian. Setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak, terdengar bunyi berdesing, dan sinar menyilaukan berkelebat. Di tangan kanannya itu, sudah terdapat sebatang pedang yang tipis yang bentuknya bengkok, mengkilap dan tajam sekali. 5 orang pendekar itu terkejut. Kiranya putri bangsawan Manchu ini, telah mengetahui keadaan mereka berlima. Ini berbahaya sekali. Kalau Putri Mayani melaporkan hal ini kepada pemerintah, mereka berlima tentu akan menjadi orang-orang buruan lagi, dan tidak dapat hidup tenteram, selalu harus menyembunyikan diri. Yang sadar benar akan hal ini adalah Song Quan. Sebetulnya, Song Quan adalah seorang pendekar yang berwatak bijaksana dan baik. Namun pada dasarnya, dia memang membenci orang Manchu sebagai penjajah, dan kini dia melihat betapa bahayanya gadis ini yang telah mengenal mereka. Sekali rahasia itu dibocorkan, mereka berlima berikut keluarga mereka akan terancam bahaya maut. Gadis ini seorang musuh besar, terlalu berbahaya dan tidak ada jalan lain kecuali bahwa gadis Manchu ini harus dibinasakan, sebelum rahasia mereka tersiar. Bagus. Kiranya kau telah mengetahui bahwa kami adalah Ngo Kiam Hiap. Kalau begitu, kau tentu tahu pula bahwa kami berlima amat mengandalkan Ngo Heng Kiam Tin, pasukan pedang 5 unsur. Nah, kalau kau mampu mengalahkan Kiam Tin kami itu, anggap saja bahwa kami kalah, dan kau boleh melakukan apa saja terhadap kami, kata Song Quan. 4 orang adiknya maklum akan bahayanya gadis ini, dan mereka semua setuju bahwa gadis ini harus dibinasakan. Akan tetapi, Li Bun, orang termuda dari mereka yang kini telah memiliki kepandaian tertinggi, yang selama 20 tahun dia bertapa memperdalam ilmu-ilmunya, terutama ilmu pedangnya sehingga dia berhasil menciptakan Hui Kiam Hoatsut, ilmu sihir pedang terbang, merasa malu kalau harus membinasakan gadis muda belia itu dengan cara pengeroyokan. Maka dia lalu berkata, Song Toako, untuk membunuh seekor tikus kecil, tidak perlu menggunakan 5 batang pedang besar. Biarkan aku sendiri saja membereskan Putri Manchu yang sombong ini. Nona, beranikah kau melawan aku? Li Bun sudah melangkah maju menghadapi gadis itu, dan perlahan-lahan dia mencabut sebatang pedang hitam dari punggungnya. Bagus, kiranya masih ada juga anggota Ciong yang Ngotai Hiap yang menghargai kedudukannya, dan malu untuk main keroyokan. Muka tengkorak, katakan siapa namamu, sebelum kau roboh di tanganku. Jangan mati tanpa nama, kata Putri Mayani dengan nada memandang rendah. Bocah Manchu, kenalilah namaku Li Bun, agar kau tahu siapa nama orang yang menamatkan riwayat hidupmu sekarang. Li Bun, sambutlah ini. Putri Mayani lalu menerjang maju. Gerakannya cepat bukan main dan pedang bengkoknya sudah menyambar ke arah perut si tinggi kurus bermuka tengkorak itu. Li Bun kaget juga. Gadis Manchu ini benar-benar tak boleh dipandang ringan. Terutama sekali memiliki ginkang yang amat hebat. Dia lalu menggerakkan pedang hitamnya menangkis. Kring. Kini Putri Mayani yang terkejut.
Tangan kanannya tergetar hebat ketika pedang bengkoknya bertemu pedang hitam, dan taulah ia bahwa si muka tengkorak Li Bun itu memiliki tenaga sakti yang kuat sekali. Ia pun tak berani main-main. Diloloskannya sabuk sutera merah dengan tangan kirinya. Kini, ia memegang pedang bengkok dan sabuk sutera merah, dan segera menyerang dengan ganas dan dahsyatnya. Bagaikan seorang akrobat saja, gadis itu memutar pedang dengan tangan kanan dan sabuk sutera merah dengan tangan kirinya. Tampak gulungan sinar putih dan merah, bergulung-gulung dan menyambar-nyambar dengan cepat. Li Bun terpaksa harus memutar pedang hitamnya untuk melindungi diri. Namun, tetap saja dia menjadi kerepotan. Gerakan yang luar biasa cepatnya itu, membuat Li Bun sama sekali tidak sempat untuk balas menyerang, dan dia dihujani serangan pedang dan sabuk, yang keduanya amat berbahaya dan merupakan serangan maut. Xiao Beng yang nonton bersama Asyong, mendekam di belakang batu besar, menjadi kagum sekali. "Ah, putri ini sungguh lihai sekali," bisiknya. "Tapi tengkorak hidup itu pun amat lihai," kata Asyong. "Hus, apa kau tidak ingat akan cerita ayah Maciok? Mereka adalah Ciong yang Motai Hiap, yang dulu menjadi teman-teman seperjuangan ayah." "Ah, ya, aku ingat sekarang," kata Asyong. "Kalau begitu kita harus membantu mereka." Membantu 5 orang laki-laki mengeroyok seorang gadis muda. Memalukan sekali Asyong. Habis bagaimana? Selama mereka bertanding 1 lawan 1, kita tak boleh mencampuri. Kalau ada yang terancam bahaya maut, aku akan mencegahnya, kata Xiao Beng, yang menjadi semakin kagum ketika melihat betapa putri Manchu itu, kini semakin mendesak Li Bun. Song Quan dan adik-adiknya juga terkejut. Sama sekali tidak mereka sangka, bahwa gadis Manchu itu sedemikian lihainya memainkan pedang dan sabuknya. Tentu ia murid seorang yang amat sakti. Li Bun tidak diberi kesempatan sama sekali, padahal ilmu pedang Li Bun di saat ini, sudah melebihi tingkat ilmu pedang Song Quan yang berjuluk Dewa Pedang. "Cia!" terdengar Putri Mayani berseru dengan suara melengking. Sinar pedangnya menyambar leher dan sinar sabuknya mengancam kaki. Li Bun melompat ke belakang dan terus bergulingan menjauhkan diri. Ketika Mayani mengejar, tiba-tiba Li Bun mengayun tangannya dan pedang hitam itu, kini terbang terlepas dari tangannya dan meluncur ke arah Mayani bagaikan sebatang anak panah. Mayani mengelak ke samping, akan tetapi pedang hitam yang meluncur lewat itu, tiba-tiba membalik dan menyerangnya lagi, seolah-olah pedang hitam itu hidup. Itulah kehebatan ilmu Hui Kiam Hoat Sut, ilmu sihir pedang terbang, yang menjadi ilmu andalan Li Bun, yang kini berdiri dengan pencurahan perhatian dan tenaga sakti untuk mengendalikan pedang hitamnya dari jarak jauh. Mayani menjerit saking kagetnya melihat pedang itu membidik dan menyerangnya lagi. Ia cepat menangkis dengan pedang bengkoknya. Terang, Nguyi. Bunga api berpijar dan pedang hitam itu terpental sedikit, akan tetapi lalu membalik dan menyerang lagi. Kemanapun Putri Mayani mengelak dan melompat, menggunakan ginkang yang amat hebat sehingga tubuhnya seperti beterbangan saja, tapi pedang hitam itu terus mengejar secara bertubi-tubi. Gadis itu menjadi ngeri menghadapi pedang yang seolah hidup itu. Ia nampak kebingungan dan mengelak ke sana-sini, sehingga kurang waspada dan kakinya tersandung batu. Tak dapat dihindarkan lagi, tubuhnya terguling dan pedang hitam itu masih terus mengejarnya dari atas mengarah lehernya. Tapi pada saat itu, tiba-tiba pedang hitam itu terpental seperti terpukul sesuatu yang begitu kuat, membuat pedang itu terpental sehingga jatuh ke atas tanah. Putri Mayani melompat bangun. Li Bun terkejut. Sama sekali dia tak mengira gadis Manchu itu demikian lihainya, mampu memukul pedang terbangnya sehingga jatuh.
Cepat dia mengambil pedangnya dan kini Song Quan maklum bahwa gadis berbahaya itu harus dibinasakan, memberi isyarat kepada adik-adiknya, dan 5 orang pendekar itu maju menghadapi Putri Maya. Sambil membentuk barisan pedang Ngo Heng Kiam Tin, yang 20 tahun lalu membuat nama mereka terkenal di dunia Kangou. Barisan pedang ini bisa bekerja sama seperti 5 unsur yang saling menunjang. Unsur api, air, tanah, logam dan kayu. Putri Mayani tadi juga tidak tahu mengapa pedang hitam itu berhenti mengejarnya. Hatinya merasa lega dan kini ia menghadapi 5 orang itu sambil tersenyum mengejek. Inikah Ngo Heng Kiam Tin yang kesohor itu? 5 orang kakek mengeroyok seorang dara remaja. Sungguh lucu akan tetapi jangan kira aku takut menghadapi kalian pendekar-pendekar pengecut, majulah. Katanya dengan gagah sambil memutar pedang dan sabuk sutera merahnya. Basmi orang Manchu penjajah busuk, teriak Song Quan, mengingatkan adik-adiknya bahwa yang mereka hadapi adalah seorang Manchu yang harus dibasmi, seperti tekad mereka puluhan tahun silam ketika mereka berjuang menentang pemerintah Manchu yang menjajah tanah air mereka. Teriakan ini menghapus rasa rikuh bahwa mereka mengeroyok seorang gadis muda belia. Yang mereka keroyok bukan gadis muda belia, melainkan seorang Manchu yang berbahaya. Bukan saja berbahaya bagi mereka berlima, melainkan berbahaya bagi bangsa dan tanah air. Ngo Heng Kiam Tin memang hebat bukan main. 5 orang ahli pedang yang amat mahir itu kini bekerja sama, saling tunjang, saling bantu, saling dukung, tentu saja hebat bukan main. Betapapun lihainya Putri Mayani, ia adalah seorang dara yang baru berusia 18 tahun, belum banyak pengalaman. Mana mungkin ia kuat menghadapi penyerangan 5 orang yang bersatu dalam barisan pedang, yang merupakan ilmu yang sudah teratur rapi dan amat baiknya itu. Sebentar saja ia terdesak hebat. Namun kelima pedang dari Ngo Heng Kiam Tin terpental, sehingga barisan itu menjadi kacau. Song Quan dan adik-adiknya terkejut bukan main, melihat 2 orang pemuda yang mengamuk dan melindungi Putri Mayani itu. Asiong telah dipesan oleh Xiao Beng sehingga ketika menggerakkan tongkatnya, dia sama sekali tidak menyerang 5 orang itu, melainkan semata-mata melindungi sang putri dari ancaman pedang. Putri Mayani sendiri juga heran dan terkejut, akan tetapi juga girang karena ada 2 orang menyelamatkannya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suitan nyaring dan muncullah belasan orang prajurit Manchu, dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian seperti seorang bangsawan Manchu. Dia juga memegang sebatang pedang bengkok, seperti yang dipergunakan Putri Mayani, namun pedangnya lebih besar dan lebih panjang. Adinda Mayani, pemuda bangsawan Manchu itu berseru. Pemuda itu berwajah tampan dan gagah dan ketika dia menyerbu, gerakannya juga ganas dan dahsyat sekali, sehingga 5 orang pendekar itu terdesak ke belakang. Kanda Dorbai, siapa suruh kau membantu? Putri Mayani berseru, alisnya berkerut. Akan tetapi pemuda Manchu yang disebut Dorbai itu tidak peduli dan terus membantu Mayani mendesak 5 orang pendekar. Belasan orang prajurit Manchu juga sudah menggunakan golok mereka untuk mengeroyok sehingga 5 orang pendekar itu berada dalam keadaan sulit dan gawat. Melihat ini, Xiao Beng segera berkata kepada Asiong, "Asiong, mari kita bantu mereka." Dan dia sendiri lalu menggerakkan tongkatnya untuk memukul ke arah lengan pemuda bangsawan yang menggunakan pedang bengkoknya, menyerang dengan dahsyat ke arah Song Quan. Ketika itu Song Quan sedang menghadapi pengeroyokan 3 orang prajurit, maka serangan dahsyat itu tidak sempat dihindarkannya. Biarpun pukulan tongkat Xiao Beng membuat pemuda bangsawan itu membalikkan pedangnya, namun tetap saja ujung pedang itu sudah mencium pundak Song Quan, sehingga bajunya robek dan kulit pundaknya berdarah. Akan tetapi, pemuda bangsawan itu terpaksa melompat jauh ke belakang,
karena tongkat di tangan Xiao Beng sudah meluncur dan mengancam ulu hatinya. Pemuda itu terkejut sekali, karena dia merasa betapa tongkat yang tidak mengenai dadanya itu masih tetap mendatangkan angin yang membuat dadanya terasa panas. Dia maklum bahwa pemuda yang tadi dia lihat membantu Mayani dan kini tiba-tiba membalik membantu 5 orang itu memiliki sinkang yang amat hebat. Sementara itu, Asyong juga cepat memutar tongkatnya menghalangi Mayani yang telah berhasil melukai Bekam. Ujung pedang Putri Manchu itu berhasil melukai paha kiri Bekam sehingga berdarah. Akan tetapi untung, selagi Mayani mendesak hendak mengirim tusukannya. Mayani terkejut dan melawan raksasa muda itu. Namun Putri Manchu itu menghadapi permainan Toya yang amat kuat. Toya atau tongkat itu diputar sedemikian rupa sehingga membentuk payung yang menjadi perisai amat kuatnya. Ketika Mayani mencoba untuk menyerang dengan pedang dan sabuk sutera merahnya, kedua senjatanya itu terpental keras, terbentur gulungan sinar yang menjadi perisai dari tongkat Asyong. Kini Xiao Beng menahan serangan pemuda bangsawan yang bernama Dorbei itu, sedangkan Asyong menghadang Mayani. 12 orang prajurit itu kini bertempur mengeroyok 5 orang pendekar yang mengamuk hebat, walaupun Song Quan sudah terluka pundaknya dan Bekam terluka pahanya. Putri Mayani juga menjadi bingung. Ketika tadi ia terancam serangan Mo Heng Kiamtin dan nyawanya terancam, keadaannya gawat sekali. Muncul 2 orang pemuda dusun itu yang menghalangi 5 orang itu membunuhnya. Mengapa kini mereka berdua berbalik dan membantu 5 orang itu? "Hei, gilakah kau?" teriaknya kepada Asyong yang terus menangkisi semua serangannya, sehingga kedua tangannya terasa pedas dan kedua senjatanya selalu terpental kembali. "Tadi kau membantuku tapi sekarang malah menentangku." Asyong sendiri juga bingung. Dia hanya secara taat dan otomatis menuruti perintah Xiao Beng, dan pikirannya yang agak lambat itu menjadi bingung juga akan perubahan yang ditentukan Xiao Beng ini. Aku membantu yang terancam bahaya maut," katanya ngawur, akan tetapi juga membuktikan kejujurannya, karena hanya itulah yang dia ketahui mengapa Xiao Beng kini berbalik membela 5 orang itu. Xiao Beng mendapat kenyataan bahwa lawannya, pemuda bangsawan Manchu itu benar-benar lihai sekali ilmu pedangnya. Ilmu pedang yang aneh gerakannya, terkadang menyambar-nyambar bagaikan seekor naga mengamuk dari angkasa, terkadang berubah menyerang dari bawah, dengan gerakan leenggak-leenggok seperti serangan seekor ular yang berbahaya sekali. Tapi, Xiao Beng telah mewarisi ilmu Mo Heng Lian Hoan Kun Hoat peninggalan ayahnya, dimatangkan pula oleh gemblengan Pek In Sanjin yang sakti. Maka, dia tidak merasa kerepotan menghadapi semua serangan aneh itu. Bukan hanya dia mampu menangkis semua itu, bahkan kalau dia mau, dia dapat membalas dengan tidak kalah dahsyatnya. Hanya saja, dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian. Niatnya hanya menolong Mo Kiam Hiap, bekas kawan-kawan seperjuangan ayah angkatnya yang tadi terdesak dan terancam bahaya maut. Seperti juga Xiao Beng, Asyong tidak mau menyerang Putri Mayani, hanya membendung semua serangannya, membuat putri itu tidak berdaya, dan ingin menangis saking jengkelnya. Tidak demikian dengan Mo Kiam Hiap. Mereka mengamuk dan sudah ada 5 orang prajurit terjungkal, menjadi korban pedang mereka yang mengamuk ganas. Melihat keadaan ini, pemuda bangsawan Manchu dan Mayani maklum, bahwa pihaknya akan kalah dan menderita rugi, bahkan mungkin terancam maut kalau perkelahian itu dilanjutkan. Maka, pemuda Manchu itu lalu membunyikan suitan, tanda bahwa mereka semua harus mundur dan melarikan diri. Mayani juga maklum akan bahaya, maka ia pun melompat ke belakang, dan melarikan diri bersama pemuda bangsawan Manchu itu, disusul 7 orang prajurit, yang menarik tangan 5 orang teman mereka yang terluka. Xiao Beng dan Asyong tidak mengejar,
apalagi menyerang. Tadi pun mereka berdua tidak pernah menyerang lawan. 5 orang Ngokiam Hiap juga tahu diri. 2 di antara mereka sudah terluka dan mereka tahu benar, tanpa adanya 2 orang pemuda dusun itu, mungkin sekarang mereka berlima telah tewas. Maka mereka juga tidak melakukan pengejaran. Setelah membiarkan pundaknya diobati Chiang Huseng yang pandai ilmu pengobatan, yang juga mengobati luka di paha Bekam, Song Quan lalu menghampiri Xiao Beng dan Asiong yang masih berdiri melihat ke arah larinya orang-orang Manchu tadi, sambil memegangi kayu yang tadi mereka pergunakan sebagai senjata. Chi Yieng Hiong, kedua orang pendekar yang gagah perkasa. Kami berlima berhutang nyawa kepada Jiwi. Kalau tidak ada Jiwi yang membantu, tentu sekarang kami telah tewas di tangan orang-orang Manchu itu, kata Song Quan sambil memberi hormat. Bolehkah kami mengetahui nama Jiwi yang mulia? Kalau tidak ada mereka berdua, perempuan iblis Manchu tadi tentu telah dapat kita binasakan, kata Li Bun si muka tengkorak dengan suara mengandung penyesalan. Xiao Beng dapat merasakan ketidakpuasan yang terkandung dalam ucapan si muka tengkorak itu, dan dia pun merasa bahwa dialah yang menjadi penghalang sehingga mereka berlima tidak sempat membunuh Putri Mayani yang tadi sudah terkepung dan dalam keadaan gawat. Maka, dia pun dengan sikap hormat menjura kepada mereka dan berkata, "Harap Ciong yang Ngotai Hiap suka memberi maaf yang sebesarnya kepada kami berdua. Terus terang saja, ketika kami tadi melihat seorang gadis remaja Ngowi keroyok, dan ia terancam bahaya maut, kami berdua tidak dapat membiarkannya dan terpaksa kami menghalangi Ngowi Anda berlima melakukan pembunuhan terhadap seorang gadis muda." Hei, orang muda, apakah kau tidak tahu bahwa ia adalah seorang putri Manchu yang menjajah bangsa kita, dan menjadi musuh bersama kita? Bentak Song Kui yang juga merasa penasaran, karena kalau tidak ada 2 orang muda dusun itu yang menghalang, tentu putri itu sudah dapat dibunuh, dan mereka pun tidak menjadi terdesak ketika pemuda Manchu dan pasukannya datang menyerbu. Paman sekalian, ada 2 hal penting yang membuat kami terpaksa menghalangi Ngowi membunuh gadis itu. Pertama, sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong siapa saja yang terancam bahaya, dan gadis itu kami pandang sebagai seorang manusia, bukan sebagai gadis bangsa ini atau itu, dan yang menjadi musuh bangsa adalah pemerintah Manchu, bukan gadis itu. Kiranya, bukan ia yang mempunyai prakarsa menyerang dan menjajah bangsa kita. Dan kedua, kami merasa tidak pantas bagi orang-orang seperti Ciong yang Ngotai Hiap untuk mengeroyok dan membunuh seorang lawan yang hanya merupakan seorang gadis remaja. Hal itu akan memalukan sekali dan menjatuhkan nama dan kehormatan para pendekar sakti seperti paman berlima. 5 orang pendekar itu saling pandang, dan Song Quan memberi isyarat dengan tangannya, agar 4 orang adiknya tidak berbantahan lagi. Dia memandang kepada Xiao Beng lalu bertanya, "Pendapatmu itu masuk akal orang muda. Tetapi kenapa kalian kemudian berbalik, dan membantu kami ketika kami diserang oleh pemuda dan gadis Manchu, bersama para pengawal mereka itu?" Karena kami melihat bahwa keadaannya berbalik, Ngowi yang terancam bahaya dan tentu saja, kami berdua tidak mungkin membiarkan Ciong yang Ngotai Hiap yang merupakan orang-orang golongan sendiri terancam bahaya. Golongan sendiri, apa maksudmu? Siapakah namamu orang muda? Song Quan mendesak. Nama saya Lau Beng dan saudara ini bernama Asiong. Lau, kau Lau? Song Quan bertanya, alisnya berkerut. Benar paman, dan saya mengenal nama-nama paman berlima. Paman Song Quan, Song Kui, Chiang Huseng, Bekam dan paman Li Bun, bukan? Hei, bagaimana kau dapat mengenal kami? Tanya Song Quan dan yang lain-lain juga terheran dan ingin tahu sekali. Paman,
Yang memberitahu kepada kami adalah ayah angkat saya Maciok dan guru saya adalah mendiang Pek In Sanjin. 5 orang itu terkejut. Dan kau ini, Se Lau. Song Quan tidak melanjutkan kata-katanya, meragu. Ayah kandung saya adalah mendiang Lau Heng San, dan ibu kandung saya adalah mendiang Bu Kui Siang. Ah! Seruan ini keluar dari mulut 5 orang pendekar itu. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.